penyebab utama dari backlog supply housing di Indonesia dalam sudut pandang Kemen PUPR seperti apa Pak Fitra? Kalau data 12,7 juta itu adalah data Susenas tahun 2021. Jadi mau tidak mau kita harus menyiapkan kebijakan terkait dengan itu. Nah memang kalau kita lihat backlog perumahan, kita tidak bisa melihat dari satu sisi saja. Kita harus lihat dari dua sisi, demand dan supply. Karena kalau kita lihat cuma dari sisi demand saja itu tidak akan setara nanti perlakuannya terhadap kebijakan yang akan kita pilih. Nah kalau kita lihat dari sisi supply, pemerintah juga sudah banyak juga kebijakan yang dilakukan dan implementasi pun sudah ada dilakukan. Karena memang kalau kita lihat data dari Susenas tadi memang ada 700 sampai 800 ribu KK baru. Dan kalau lihat lagi angka backlog itu sebagian besarnya adalah non-fix. Jadi non-fix, kalau kita bicara non-fix, accessibility ke perbankan itu terbatas. Nah, mungkin itu yang kita harus coba perdalam nanti, apa yang akan kita lakukan kalau non-fix agak susah akses ke bank. Karena produksi perumahan besar dari pengembang, tetapi kalau non-fix tidak bisa mengakses ke bank, tentu agak susah juga. Mungkin itu dulu dari Jadi saya. akses financing perbankan secara non-fix ya Pak. Dan dalam hal itu ada setiap pertambahan KK 700.000 sampai 800.000 per tahun, dan supply sendiri Pak di Indonesia sendiri dalam perumahan per tahunnya di Kalau berapa? supply sendiri kita tahu kalau di perkotaan supply untuk apartemen itu kayaknya banyak yang belum terbeli deh kalau di perkotaan. Lagi-lagi karena financing itu tadi ya Pak. Masalahnya satu lagi adalah kalau kita bicara di perkotaan, apartemen atau rusun lami untuk MBR itu suplainya sangat terbatas. Sangat terbatas karena harga tanah sudah tinggi dan tidak mungkin lagi mencapai angka yang sudah sesuai dengan harga yang sudah ditetapkan pemerintah untuk mendapatkan FLPP. Baik. Nah ini juga jadi masalah bagi kita. Memang kalau kita bicara perkotaan, sebenarnya kita harus mencoba untuk adanya gradasi untuk masyarakat. Masyarakat di 1 ke bawah atau yang 3 ke bawah, kita pergunakan APBN untuk sewa. Nah kemudian naik lagi sedikit ke atas, kita bicara rusun HGB yang mungkin bisa sampai 80 tahun langsung. Gitu. Baik. Jadi tidak cuma 30, perpanjang 20, diperbarui 30 di atas HGB. Di atas itu baru kita masuk ke tabungan masyarakat. Kita sudah punya tapera sebenarnya, tapi sekarang baru sebatas untuk ASN. Sebenarnya tapera di fungsinya itu adalah masyarakat, bukan cuma ASN. Mungkin itu yang juga jadi PR kita bersama nanti. Jadi PR ke depannya, tadi juga Bapak sudah bilang beberapa hal fundamental yang menjadi penyebab adanya backlog yang ada, dan juga sudah ada sebenarnya solusi dan PR ke depannya yang berusaha juga akan tetap dikerjakan. Saya akan ke Pak Yayat terlebih dahulu. Pak Yayat, tanggapan Anda mengenai backlog unit 12,7, kalau tadi Pak Fitra bilang sebenarnya adalah skema financing dan juga ada supply dan demand mismatch dalam hal housing ini. Tapi menariknya Pak, housing bertambah dari demand 800.000 700.000 KK. Supply itu katanya di perkotaan malah sebenarnya tidak banyak yang terbeli karena terjadi masalah financing, pembiayaan dan keberadaan MBR sendiri. Ada begitu masalah struktural dalam hal ini. Tapi jika kita berusaha berpilah-pilah dan mengeluarkan solusi sederhana, sepertinya bagaimana Pak? Memang kata kunci persoalan backlog di Indonesia itu adalah masalah struktur. Tadi betul dikatakan tadi. Pertama satu, struktur. Kalau kita mengacu kepada rumah yang formal, persoalan struktur bermain lagi kemari. Pada kelompok menengah ke atas, kalau mereka masih mampu kemampuan finansialnya untuk mencukupi, membiayai, membeli rumah secara formal, itu no problem lah. Tapi struktur yang paling besar adalah menengah ke bawah ini. Jadi harus diakui keterjangkauan ini menjadi kata kunci dalam konteks menggapai rumah. Harus diakui kalau mengikuti keterjangkauannya. Jadi kalau kita ingin membeli rumah secara formal, itu kan mekanismenya panjang, prosedurnya juga bagi sulit. Ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi. Nah, bagi mereka yang di menengah ke bawah ini, itu terganjal pada persoalan tadi secara formalitas dalam konteks mekanisme pembiayaannya, prosedur administratifnya, dan pada persoalan lainnya.
Jadi persoalan ini kalau tidak dibongkar strukturnya, maka masalahnya akan terus berlanjut. Kalau tidak dibongkar Ya. strukturnya. Dalam hal ini sebenarnya small wins apa yang bisa dilakukan untuk mengatasi masalah struktural itu tadi, terutama bagi mereka yang on the pie, yang di bawah itu, menengah ke bawah, Pak. Karena kita anak dalam hal ekonomi, tentunya mereka ingin memiliki rumah. Anak-anak muda, Gen Z juga gitu. Jadi sebenarnya memiliki rumah kan tentu esensial ya, Pak. Pertama satu memang harus ada keberpihakan ya, ini sangat penting ya. Sekali lagi saya mengatakan dalam konteks untuk mengatasi masalahnya, siapa sih sebetulnya pengembang besar itu? Pengembang besar itu adalah komunitas, masyarakat yang sebetulnya secara swadaya selama ini tidak banyak terfasilitasi tapi mencoba membiayai rumah sendiri. Nah, acuan-acuan yang digunakan kita lebih banyak pada pendekatan formalnya. Sehingga ini ada yang tidak tersentuh. Nah, demikian juga sebetulnya pada kelompok milenial. Ada nggak aturan-aturan yang secara mengkhususkan pada kelompok ini yang supaya posisi mereka tidak termarginalkan. Karena terus terang saja kalau mengukur pada tingkat pendapatan dengan persyaratan mendapatkan kelayakan rumah, memang masih jauh, agak sulit buat mereka. Jadi saya kira bagaimana solusi jangka pendek yang bisa kita lakukan. Small wins ya, Pak. Small win-nya itu ada satu keberpihakan dalam konteks mengatasi masalahnya dengan memperkuat kelompok yang swadaya ini. Kemudian kedua, ada nggak regulasi secara khusus kita berikan bagi kelompok milenial ini bisa supaya mendapatkan akses yang lebih cepat dan lebih mudah. Baik, terima kasih banyak Pak Yayat. Saya akan ke Pak Joni, tanggapannya tersendiri. Pak, tadi sudah mendengar langsung tanggapan dari Pak Fitra, Pak Yayat. Dari Anda sendiri ada personal opinion mengenai backlog unit ini dan juga solusinya Pak dalam hal small wins ke depannya untuk mengatasi masalah ini. Ya, angka itu kan sebenarnya bisa menceritakan banyak hal. Dan hemat saya yang terpenting adalah bagaimana negara juga pemerintah memberikan perlakuan kepada perumahan rakyat. Apakah perumahan rakyat itu adalah kebutuhan dasar manusia yang harus dilakukan intervensi secara progressively and full realization, atau itu hanya kebutuhan yang bisa diakses secara market, intervensi market saja. Jadi dari beberapa hal yang tadi, setuju ini adalah soal struktural, ini adalah soal bagaimana kita memperlakukan perumahan rakyat public housing sebagai tanggung jawab negara, dan karena itu kalau dalam satu kata hemat saya yang harus dilakukan adalah transformasi tata kelola. Bagaimana tata kelola pembangunan perumahan rakyat, sekali lagi pembangunan perumahan rakyat itu menjadi salah satu prioritas dalam berbangsa dan bernegara. Dan karena itu segala jenis intervensi, apakah itu pertanahan, pembiayaan, penyelenggaraan, dan juga keterlibatan masyarakat, investasi, dan juga hal-hal yang berkaitan dengan perlindungan konsumen, saya kira kehadiran pemerintah menjadi harus terus-menerus ditingkatkan karena memang kebutuhan itu ada pada kebijakan publik, bahkan kebijakan sosial lebih tepatnya.